Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita akan sama-sama kembali mendengarkan Renungan 79 hari ini. Kita akan sama-sama membuka di dalam kitab kita, Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 3. Sekali lagi, Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 3. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Puji Tuhan, kita memasuki pembacaan kita dalam kitab Wahyu, di mana kitab Wahyu ini banyak sekali nubuatan firman Tuhan tentang akhir zaman. Nah, kita melihat dan belajar dalam pembacaan kita hari ini yaitu tentang Yohanes ya. Saya memberikan tema renungan firman Tuhan yaitu dibukakan. Dari kata dibukakan ini kita bisa memiliki pengertian bahwa sebelumnya ada yang tertutup, tersembunyi, yang belum nampak dan sifatnya adalah rahasia. Ini adalah pengalaman daripada Yohanes ketika dia ada di Pulau Patmos. Dia memiliki penglihatan, dia mendapatkan penglihatan yang luar biasa. Namun kalau kita membaca, penglihatan yang dia lihat adalah dia melihat sebuah kitab gulungan. Bagaimana malaikat memegang kitab gulungan dan di situ dikatakan tidak terlihat bagaimanakah isi daripada kitab tersebut. Arti dibuka adalah terbuka, disingkapkan, diperlihatkan. Yohanes di Pulau Patmos ini pengalamannya adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Penglihatan yang dia lihat sendiri, namun dikatakan dia tidak mengerti apa maksud dari apa yang dia lihat. Dia melihat di ayat yang pertama yaitu gulungan kitab itu, namun dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Ketika seseorang mungkin melihat sesuatu ya, kemudian benda tersebut itu yang sifatnya masih tertutup, yang sifatnya masih tersembunyi, atau mungkin ada benda yang menghalangi dan ada apa di baliknya, di balik benda tersebut gitu ya. Pasti kita memiliki keinginan untuk melihat ada apa sih di balik benda itu dan lain sebagainya. Demikian juga bahwa Rasul Yohanes ini dia melihat gulungan kitab tapi dia tidak bisa membaca apa isi dari gulungan kitab tersebut. Seseorang ketika melihat atau mengalami sebuah peristiwa, di hari-hari ini kita melihat, kita mengalami hal-hal yang sangat sulit ini tidak sendirian Bapak Ibu, tetapi secara manusia mungkin kita merasakan kenapa ya? Apa di balik ini semua? Mengapa ini terjadi? Mengapa kesusahan ini terus berkepanjangan? Reaksi seseorang ketika rahasia itu belum dibukakan. Yohanes ketika dia melihat gulungan kitab itu, tapi dia tidak bisa membaca isi dari kitab itu. Yang dia alami di ayat yang keempat, maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Mengapa Rasul Yohanes sangat sedih? Karena dia tidak mengerti. Dia pengen tahu tapi dia tidak tahu. Dia pengen mengerti tapi dia tidak bisa mengerti. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kejadian-kejadian yang terjadi di kehidupan kita atau di sekitar kita. Kita mungkin merasa ini kenapa ya? Ini ada apa?
Di balik ini semua apa yang terjadi dalam hidup kita? Kita mungkin merasa itu seperti sebuah misteri, sebuah rahasia yang kita tidak tahu makna atau artinya dari peristiwa yang kita alami itu. Sesuatu yang kita hadapi mungkin masih tertutup, mungkin masih rahasia sifatnya, belum dibukakan, bahkan tidak ada seorang pun yang dapat membukakannya atau memberi pengertian kepada kita, Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Di ayat yang kelima, firman Tuhan dikatakan begini ya, ketika malaikat itu berkata kepada Yohanes, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Waktu kita merasa belum ada jawaban, belum terbuka, belum diperlihatkan oleh Tuhan, dengan mungkin ada masalah-masalah dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka dikatakan firman Tuhan, jangan menangis, jangan bersedih, jangan menyerah. Kalau kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi, peristiwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, meskipun mungkin secara manusia sepertinya itu ada yang tersembunyi, dirahasiakan dan lain sebagainya, tetapi orang yang percaya, firman Tuhan berkata, jangan menangis, jangan bersedih, jangan menyerah. Kita memiliki pengharapan, kita memiliki kepercayaan kuat bahwa segala sesuatu yang masih tertutup saat ini, pasti suatu saat dengan berjalannya waktu, cepat atau lambat, pasti akan dibukakan. Siapakah yang sanggup membukakan? Di dalam ayat yang kelima dikatakan tadi, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Luar biasa Bapak Ibu, orang yang percaya, yang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Mungkin kita tidak bisa meminta pertolongan kepada manusia untuk menyingkapkan sesuatu yang sulit dengan apa yang kita hadapi. Tetapi jangan menangis, jangan bersedih, jangan menyerah, miliki kepercayaan yang kuat bahwa siapa yang bisa membukakan di ayat ini adalah Yesus. Tuhan Yesus di dalam ayat-ayat ini disebut sebagai singa dari Yehuda. Ini adalah lambang kekuatan. Ya, singa ini binatang yang sangat buas ya, yang sangat kuat. Jadi singa dari Yehuda adalah lambang kekuatan. Kemudian bertanduk, ini lambang kuasa dan kehormatan. Siapa yang bisa mengartikan apa yang kita hadapi, yang bisa mengerti, yang bisa membukakan? Manusia tidak ada yang bisa mengerti tentang kita, tidak ada yang bisa mengerti tentang situasi yang terjadi di sekitar kita. Tetapi yang sanggup membukakan adalah Yesus. Dia adalah singa dari Yehuda yang bertanduk. Dia punya kekuatan, dia punya kekuasaan, sanggup untuk melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk manapun di atas muka bumi ini. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus disebut sebagai tunas Daud. Tunas yang akan tumbuh, yang akan menghakimi manusia dengan adil. Itu tertulis di dalam Yesaya 11 ayat 1-5 bahwa Yesus itu adalah Allah yang perkasa. Roh Tuhan ada padanya dan dia sanggup menghajar bumi dengan tongkatnya, yaitu firman-Nya. Kuasa Tuhan tidak akan ada yang bisa menandinginya. Kemudian Tuhan Yesus juga disebut sebagai anak domba. Dalam Yohanes 1 ayat 29 di sana firman Tuhan berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi kita melihat di sini mengapa hanya Yesus yang sanggup membukakan, karena Yesus dia adalah singa dari Yehuda, dia tunas Daud, dia anak domba, yaitu anak Allah itu sendiri. Di dalam ayat yang kelima tadi dikatakan bahwa singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Luar biasa. Hasilnya
dalam Wahyu 6 ayat yang pertama dan selanjutnya ya, di dalam pasal yang ke-6 di sana bahwa ketika Yesus sebagai anak domba, ini berbicara tentang anak domba yang murni, yang tidak bercacat, yaitu tentang Yesus yang tidak berdosa, telah menang. Dia sanggup membukakan, dan digenapilah apa yang dikatakan bahwa apa yang tertutup itu sanggup dibukakan oleh Yesus. Di ayat yang pertama bagian awal dikatakan, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Dalam pembacaan selanjutnya, karena ada 7 meterai, tetapi yang saya mau sampaikan Bapak Ibu bahwa yang tadinya masih tertutup, belum disingkapkan, belum diperlihatkan, Yesus sanggup membukakan. Percaya, jangan takut. Kalau hari-hari ini mungkin Bapak Ibu mengalami sebuah ketakutan, mengalami sebuah kecemasan dengan situasi yang terjadi, tetapi percaya bahwa di balik itu semua Tuhan akan memperlihatkan hal-hal yang ajaib kepada Bapak Ibu Saudara, kepada kita semua yang menaruh pengharapan dan percaya kepada Tuhan. Tuhan membukakan ya, jadi Tuhan yang sanggup. Apa yang dibukakan di dalam firman Tuhan ini? Yaitu tentang kesudahan segala sesuatu. Karena meterai-meterai itu ya, meterai 1 sampai meterai yang ke-7, ini tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir zaman ini. Kalau saat ini kita merasakan bagian kecil dari peristiwa yang terus akan terjadi di akhir zaman, kita bersyukur karena apa? Karena firman Tuhan yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi pada perjanjian lama, bahkan Yesus sendiri pernah mengatakan ketika Tuhan Yesus itu ada di atas muka bumi, dan itu digenapi. Lewat apa nubuatan-nubuatan ini? Yang dibukakan adalah tentang kesudahan segala sesuatu. Itu tertulis di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan apa yang harus kita lakukan yaitu tetap tenang, berdoa, karena itu yang menjadi kekuatan kita. Kemudian yang dibukakan adalah rahasia firman Allah. Itu di dalam Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 ya, bahwa apa yang menjadi rahasia firman Tuhan ketika Tuhan menetapkan untuk saatnya, untuk waktunya dibukakan, maka Tuhan akan membukakan sebagai penggenapan daripada firman Tuhan. Dan yang dibukakan juga tentang rencana-rencana Tuhan yang besar, rencana-rencana Tuhan yang ajaib. Kalau Tuhan memiliki rencana, setiap rencananya itu sempurna, dan apa yang dikerjakan oleh Tuhan itu juga sempurna atas dunia ini. Terlebih lagi dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan, rencananya itu sempurna dan indah bagi kita. Kesimpulannya Bapak Ibu, kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang bisa menutupnya. Bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Kita percaya hal-hal yang masih tertutup, hal-hal yang belum terlihat, Tuhan sanggup bukakan, Tuhan sanggup singkapkan. Karena itu percayalah senantiasa kepada Tuhan, karena Dia punya waktu yang tepat dan menolong kita sesuai dengan kehendak dan rencananya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terus berpegang teguh kepada setiap kebenaran firman Tuhan dan tetap setia, karena Tuhan Yesus selalu setia mengasihi dan menopang kita. Haleluya. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Apa yang tidak dapat kami mengerti, firman-Mu kembali memberikan penjelasan kepada kami bahwa Yesus, Tuhan, Juru Selamat kami, sanggup membukakan rahasia-rahasia yang terjadi dalam kehidupan ini maupun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Kami bersyukur karena firman-Mu yang membukakan rahasia-rahasia sehingga Engkau sendiri yang menggenapinya bagi orang yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan kami, memberikan penghiburan dan sukacita bahwa Tuhan yang membukakan perkara-perkara yang ajaib yang Kau perlihatkan kepada kami sebagai wujud dan bukti bahwa Engkau berkuasa, berdaulat atas kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, terima firman Tuhan ini dengan sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Amin.